Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan media interaktif yang telah saya buat beserta prinsip-prinsip media pembelajaran dan untuk setiap slide pada media interaktif yang telah saya buat. Nah, di halaman pertama itu di sini sebenarnya menerapkan prinsip multimedia. Nah, di sini prinsip multimedia di mana mengkolaborasikan antara tulisan dengan gambar. Nah, di sini juga menerapkan prinsip koherensi, di mana pada slide ini kita tidak memasukkan gambar-gambar yang tidak relevan. Jadi karena judulnya hukum Kepler, maka gambar yang dimasukkan itu berisi tentang tata surya dan planet-planet pada tata surya, matahari dan planet-planet yang mengitarinya. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada slide untuk indikator. Nah, indikator dari media pembelajaran yang saya buat itu adalah menganalisis gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler. Adapun prinsip multimedia yang digunakan pada slide ini yaitu prinsip multimedia, dan yang kedua adalah prinsip koherensi, di mana prinsip koherensi di sini saya tidak memasukkan gambar-gambar yang tidak relevan terhadap teks dengan gambar. Jadi di sini antara teks dengan gambar itu saling berkesinambungan. Nah, untuk tujuan di mana setelah dilakukan proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menganalisis perilaku planet-planet ketika mengorbit pusat tata surya dalam hukum Kepler dengan benar. Nah, sama juga dengan prinsip yang digunakan pada indikator, yaitu prinsip multimedia dan prinsip koherensi. Nah, sekarang kita masuk pada slide materi. Nah, di slide pertama ini pada slide itu sebenarnya hanya mau menyampaikan kepada peserta didik bagaimana bentuk lintasan bentuk lintasan dari bumi pada saat mengelilingi matahari yang sesuai dengan hukum Kepler pertama. Nah, adapun prinsip yang digunakan pada slide ini adalah yang pertama itu adalah multimedia, di mana mengkolaborasikan antara animasi, gambar, dan teks. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah prinsip kesinambungan spasial, di mana siswa akan belajar dengan baik jika kata dan gambar terkait disandingkan berdekatan apabila dibandingkan dia antara gambar, animasi, dan teksnya itu diletakkan berjauhan. Kemudian prinsip yang lainnya yang digunakan pada slide ini juga itu adalah prinsip kesinambungan waktu, di mana gambar dan teks ditampilkan secara simultan. Kemudian prinsip yang lainnya yang berlaku pada slide ini juga adalah prinsip modalitas belajar, di mana siswa akan belajar dengan baik jika ditampilkan video dan animasi serta teks yang tidak panjang agar tidak mengganggu modalitas belajar peserta didik. Kemudian ada juga prinsip redundansi. Prinsip redundansi itu di mana jika sudah diwakili dengan narasi dan animasi, maka teksnya tersebut tidak begitu panjang sehingga tidak mengganggu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Jadi cukup teksnya itu untuk memperjelas animasi yang telah ditampilkan pada slide ini. Nah, adapun konsep yang disampaikan di sini, siswa disuruh untuk memperhatikan gerak bumi mengelilingi matahari. Nah,
Nah, di sini juga terjadi prinsip interaktif di mana peserta didik yang menemukan sendiri dengan mengamati animasi yang telah ditampilkan ini. Nah, jadi di sini peserta didik diberi animasi agar dia dapat melihat bagaimana bentuk kelintasan planet disertai dengan keterangan-keterangan gambar supaya berlaku juga prinsip sinyal. Jadi ada beberapa informasi penting yang dipertegas dengan memasukkannya dalam kotak atau membold tulisannya, seperti memperhatikan animasi perhatikan gerak animasi mengelilingi matahari. Nah, setelah di sini ada juga tulisan di sini untuk menanyakan bahwa bagaimana bentuk kelintasan bumi mengelilingi matahari. Nah, di sini peserta didik akan menemukan sendiri bagaimana bentuk kelintasan bumi ketika mengelilingi matahari. Nah, setelah itu di bawah dipertegas dengan teks dari yang dapat memperjelas animasi di atas. Nah, jadi hukum Kepler 1 menyatakan bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips ketika mengelilingi matahari, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Nah, untuk slide selanjutnya itu adalah hukum Kepler kedua. Nah, di sini hukum Kepler kedua itu menjelaskan kepada peserta didik bahwa luasan daerah yang disapu oleh garis antara matahari dengan planet itu adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Nah, jadi di sini peserta didik akan mengamati dan menganalisis bagaimana gerak planet, bagaimana sapuan luasan yang dilalui planet pada saat mengelilingi matahari. Nah, ilustrasinya di sini pada saat dia berada pada titik terdekat dari matahari, maka planet akan bergerak sangat cepat, dan pada saat bumi atau planet bergerak di titik terjauh dari matahari, maka geraknya juga semakin melambat. Jadi semakin dekat dia dengan matahari, maka semakin cepat planet tersebut bergerak, sehingga ilustrasi tersebut diperoleh bahwa sapuan luasan yang dilalui planet ketika mengelilingi matahari itu pada periode yang sama itu luas daerah yang disapu itu adalah sama untuk periode waktu yang sama. Nah, jadi di sini peserta didik awalnya memperhatikan sapuan luasan gerak planet di animasi di bawah ini. Nah, setelah memperhatikan animasi ini, peserta didik dapat menyimpulkan sesuai dengan hukum Kepler kedua bahwa luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dengan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Adapun prinsip multimedia yang digunakan yang berlaku pada slide ini adalah yang pertama jelas ada prinsip multimedia, yaitu mengkolaborasikan antara animasi, teks. Kemudian ada juga prinsip kesinambungan spasial, di mana siswa belajar baik jika kata dan gambar terkait disandingkan berdekatan. Jadi animasi dengan gambar di sini disandingkan berdekatan. Kemudian ada prinsip kesinambungan waktu, yaitu di mana animasi tulisan itu tampil secara simultan, jadi tidak satu persatu tampil, tapi tampil secara simultan. Kemudian ada prinsip koherensi. Nah, prinsip koherensi di sini di mana kata-kata, gambar, dan animasi yang tidak relevan tidak dimasukkan dalam slide ini pada media pembelajaran interaktif yang telah dibuat. Kemudian ada pula prinsip
redundansi. Nah, prinsip redundansi di sini di mana jika sudah diwakili dengan narasi dan animasi, maka teks yang digunakan tidak panjang supaya tidak tumpang tindih. Kemudian ada juga prinsip interaktif, di mana peserta didik dapat menemukan sendiri, kemudian dibantu dengan penegasan dari teks, sedikit penjelasan tentang hukum Kepler kedua. Oke, di slide selanjutnya itu adalah di sini lebih kepada penegasan pada hukum kedua Kepler. Yaitu di sini prinsipnya juga sama, prinsip multimedia, prinsip kesinambungan spasial, prinsip kesinambungan waktu, dan prinsip koherensi, dan prinsip modalitas belajar peserta didik. Nah, di sini sebenarnya menyampaikan konsep bahwa pada ilustrasi hukum Kepler kedua, bahwa planet bergerak lebih cepat di dekat matahari atau titik perihelion dan lambat di jarak yang jauh, sehingga sapuan luasan yang ditempuh sama dengan periode waktu yang sama. Untuk slide selanjutnya itu akan menyampaikan konsep tentang hukum ketiga Kepler. Nah, di sini animasinya menunjukkan edaran dari planet-planet dalam sistem tata surya kita, yaitu Merkuri. Planet pertama itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Sebenarnya di sini saya cuma mengambil sampai Saturnus. Nah, di sini juga akan di sini menunjukkan adanya periode dan jari-jari lintasan untuk setiap planet. Pada slide ini peserta didik akan membuktikan bahwa T pangkat 2 itu dibagi dengan rasio antara periode pangkat 2 dengan jari-jari pangkat 3 itu bernilai konstan untuk setiap planet. Nah, jadi misalnya kita ambil R6 dengan T6. Jadi di sini kita akan membuktikan, jadi di sini peserta didik akan melihat langsung bahwa persamaan hukum ketiga Kepler yang menyatakan bahwa kuadrat waktu yang diperlukan oleh planet untuk menyelesaikan satu kali orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut dengan matahari. Nah, adapun prinsip yang digunakan pada slide ini itu adalah prinsip multimedia, kemudian ada prinsip kesinambungan spasial, di mana siswa belajar dengan baik jika kata dan gambar terkait disandingkan berdekatan. Jadi animasinya berdekatan dengan kata-kata dari penjelasan dari animasi ini. Kemudian ada juga prinsip kesinambungan waktu, di mana gambar, animasi, dan teks itu ditampilkan secara simultan. Kemudian ada juga prinsip modalitas belajar. Modalitas belajar itu tidak terjadinya tumpang tindih antara animasi dengan teks yang begitu panjang. Kemudian kemudian ada prinsip interaktif, di mana animasi di situ akan membantu peserta didik untuk menemukan sendiri hukum Kepler ketiga. Kemudian di slide selanjutnya, ini sebenarnya lebih mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan mandiri untuk membuktikan hukum Kepler. Nah, di sini slide yang ini
memberikan berupa petunjuk kepada peserta didik untuk kegiatan yang akan dilakukan di slide selanjutnya dengan menggunakan lab virtual untuk membuktikan hukum Kepler ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, jadi untuk hukum Kepler 1, kedua, dan ketiga masing-masing memiliki petunjuk yang untuk penggunaan virtual lab yang akan digunakan nanti. Nah, adapun prinsipnya yaitu prinsip multimedia, di mana terjadi kolaborasi antara teks dengan gambar agar memperjelas kepada peserta didik, memperjelas informasi yang diterima. Kemudian ada prinsip koherensi. Kemudian di slide selanjutnya itu di sini berupa halaman kegiatan peserta didik. Nah, di sini peserta didik akan membuktikan hukum Kepler ke-1, kedua, dan ketiga berdasarkan petunjuk yang telah diberikan di halaman sebelumnya. Nah, karena hukum Kepler pertama kita mau membuktikan bahwa lintasan planet itu berbentuk elips. Nah, di sini kita bisa mengatur kecepatan dari planet. Nah, di sini juga kita bisa mengatur jenis planet apa yang digunakan. Anggaplah kita menggunakan Venus. Sini bisa digunakan untuk mengatur kecepatan. Nah, di sini eccentricity. Nah, eccentricity itu sebenarnya orbit dari planet itu sangat dipengaruhi oleh eccentricity-nya. Semakin dia mendekati 0, maka bentuk lintasannya itu akan seperti lingkaran, di mana pusatnya itu matahari berada pada pusat lingkaran. Nah, semakin mendekati 1, maka lintasan orbit dari planet itu akan semakin menipis dan melonjong atau berbentuk elips. Nah, di sini peserta didik akan mengamati bagaimana gerak dari planet apabila dia berada di titik terdekat dengan titik terjauh. Nah, untuk memulainya kita bisa mengklik Start Animation. Nah, di sini peserta didik akan melihat bahwa bentuk lintasan orbit planet itu berbentuk elips seperti yang disebutkan pada hukum 1 Kepler. Kemudian untuk kegiatan Kepler kedua atau hukum Kepler kedua itu di sini peserta didik akan membuktikan bahwa sapuan luasan yang ditempuh planet pada periode yang sama itu adalah sama. Nah, di sini kita akan sesuai petunjuk tadi di halaman sebelumnya, kita akan menjelaskan kepada peserta didik, peserta didik akan menemukan bahwa planet yang bergerak itu ternyata pada periode yang sama akan menempuh luasan yang sama pula. Nah, di sini kita bisa mengatur kecepatan dari planet, dan kita juga bisa mengatur planet apa yang digunakan sama seperti yang tadi, dan bisa mengatur eksentrisitasnya, eksentricity-nya. Jadi di sini poin yang paling terpenting. Di sini juga di halaman sebelumnya juga sudah dijelaskan petunjuk kepada peserta didik apa-apa saja yang penting dia perhatikan. Nah, jadi di sini kita akan perhatikan ini menunjukkan bahwa periode waktu yang ditempuh dari planet ini adalah sapuan luasan yang ditempuh. Nah, di sini kita bisa memulai star sweeping. Nah, kalau di sini, kita akan memperhatikan sapuan luasannya.
Nah, sapuan luasan pada periode yang sama itu pasti selalu sama. Nah, ketika kita memperlambat gerak dari planet, maka kita juga bisa melihat berapa besar sapuan luasannya. Dengan periode waktu 0,0625 years. Maka sapuan luasannya juga tetap sama 0,171. Nah, ini dengan waktu yang sama, sapuan luasan yang ditempuh juga itu selalu sama. Nah, ketika kita mengubah kecepatan dari planet, itu kita bisa melihat sapuan luasan yang ditempuh dengan periode yang sama. Nah, jadi pada periode 0,0625 years, maka sapuan luasan yang ditempuh oleh planet, yang disapu oleh planet dalam periode yang sama itu adalah 0,171. Jadi, nah dari kegiatan ini peserta didik dapat menganalisis bahwa sapuan luasan yang ditempuh dari planet dengan periode yang sama itu adalah sama. Nah, untuk kegiatan hukum Kepler ketiga, di sini peserta didik akan membuktikan bahwa P kuadrat, rasio antara P kuadrat dengan A pangkat 3 itu adalah konstan untuk setiap jenis planet. Nah, anggaplah kita awalnya menggunakan planet Venus. Nah, sebelumnya kita reset dulu. Kita menggunakan Venus, berarti kita bisa langsung start animation. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasil P kuadrat hasil rasio antara P kuadrat per A pangkat 3 itu adalah 1. Kemudian ketika kita menggunakan Earth, bumi, kita menggunakan bumi, maka bumi juga tetap P kuadratnya juga rasio antara P kuadrat dengan A pangkat 3 itu adalah sama. Sorry, ada kesalahan. Nah, jadi untuk untuk Saturnus itu P pangkat 2 per A pangkat 3 itu juga hasilnya mendekati hasilnya 1, karena 29,5 pangkat 2 hasilnya itu 868 dan 9,54 pangkat 3 hasilnya 868. Jadi rasio antara P kuadrat dengan A pangkat 3 itu adalah 1. Kemudian untuk planet Earth itu maka di sini hasil dari rasio antara P kuadrat dengan A pangkat 3 itu adalah 1. Nah, sekarang untuk planet Merkuri. Nah, kita bisa rasio antara P kuadrat dengan A pangkat 3 itu adalah 1, karena 0,241 pangkat 2 dengan sama dengan 0,058 dan 0,387 pangkat 3 itu adalah 0,058 Jadi rasio antara P kuadrat dengan A pangkat 3 itu adalah 1. Jadi dari eksperimen ini, dari kegiatan ini kita peserta didik dapat menyimpulkan bahwa P kuadrat, rasio antara P kuadrat dan A pangkat 3 itu adalah konstan sesuai dengan hukum ketiga Newton. Adapun prinsip yang digunakan itu adalah prinsip multimedia.
kemudian prinsip kesinambungan spasial, kemudian ada prinsip kesinambungan waktu di mana tulisan dan animasi itu tampil secara simultan. Kemudian ada prinsip koherensi di mana kata-kata, gambar, dan animasi yang tidak koheren tidak digunakan pada slide ini. Kemudian prinsip modalitas belajar di mana siswa akan belajar dengan baik jika ditampilkan video dan teksnya tidak panjang sehingga tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak mengganggu peserta didik dalam belajar. Kemudian ada prinsip redundansi dan ada pula prinsip interaktif. Prinsip interaktif di sini peserta didik akan menemukan sendiri. Kemudian prinsip sinyal. Prinsip sinyal ada beberapa penekanan informasi-informasi yang ditekan di bold. Kemudian ada prinsip koherensi di mana gambar dan animasi yang tidak relevan tidak digunakan pada halaman ini. Kemudian halaman selanjutnya itu berupa evaluasi. Nah, evaluasi di sini hanya bertujuan untuk menguji apakah peserta didik bisa mengerti atau peserta bisa mengerti atau tidak pada pembelajaran yang telah disampaikan pada media interaktif ini. Nah, di sini halaman ini tadi adalah halaman sebelumnya itu berupa petunjuk, kemudian ini adalah halaman nomor. Nah, di sini peserta didik ketika menjawab benar maka akan muncul kata selamat, ketika salah maka akan muncul kalimat coba lagi. Nah, begitupun untuk soal nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan di sini akan ada pembahasan dari soal. Sehingga peserta didik dapat mengetahui di mana kesalahan ketika mengerjakan soal evaluasi yang diberikan. Saya kira sampai sini penjelasan dari saya tentang media pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.